ini bersama Kak Mince dan Kak Rini dalam ibadah sekolah minggu PAUD Uwasuponda. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kita saat ini. Meskipun kita masih tetap beribadah di rumah, adik-adik tidak perlu patah semangat. Kita harus selalu semangat untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Meskipun ibadahnya masih di rumah ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau pandemi sudah berlalu, kita akan kembali beribadah di gedung sekolah minggu kita masing-masing. Nah, adik-adik yang cantik, yang manis, yang ganteng-ganteng, kakak undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semuanya senang disayang oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu PAUD Uwasuponda datang kepadamu, menundukkan kepala kami Tuhan, mengangkat pujian dan sembah kami kepadamu ya Allah. Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, kami akan mau memuji memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan di pagi ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, sekarang kakak mau tanya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, semuanya pasti masih ingat. Cerita kita minggu lalu terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 yang berjudul Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Ya, itu judul cerita kita minggu lalu. Masih ingat siapa yang cerita minggu lalu? Iya betul, kakak Deborah yang cerita minggu lalu. Nah, adik-adik mau dengarkan cerita yang baru lagi? Iya, pasti semuanya mau dengar cerita yang baru. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik kita bangkit berdiri kembali. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena aku kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan. Berkati juga kakak yang akan bercerita, membawakan firman-Mu. Tuhan tolong berikan hikmat, sehingga kakak pemimpin yang akan bercerita boleh bercerita seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-52. Nah, cerita kita pada minggu lalu mengisahkan tentang Yusuf yang sedang dalam penjara. Pada saat Yusuf di dalam penjara, ia bersama dengan 2 orang pegawai Firaun, yakni juru minum dan juru roti Firaun. Nah, pada saat itu juru minum dan juru roti Firaun ini bermimpi, dan pada saat itu juga Yusuf mampu mengartikan mimpi mereka, di mana mimpi juru minum, ia akan kembali mengabdikan dirinya bekerja kepada Raja Firaun. Sedangkan juru roti ini mendapatkan hukuman mati. Nah, pada saat Yusuf mengartikan itu, ia berpesan kepada juru minum, jika nanti kamu sudah bekerja kembali bersama Raja Firaun, tolong ya ingat saya. Katakan kepada Raja Firaun bahwa saya seorang Kanaan. Di sini saya tidak punya keluarga dan saya juga tidak bersalah. Jadi bebaskan saya. Dan waktu pun berlalu. Tapi juru minum Raja Firaun ini melupakan janjinya. Ia tidak mengingat lagi kepada Yusuf yang sudah mengartikan mimpinya. Wah, Yusuf pun sangat sedih mendengarkan itu. Ia tetap termenung dalam penjara, ia tetap berdoa kepada Tuhan, dan suatu hari Tuhan menggenapi janjinya kepada Yusuf dengan cara ia diberikan hikmat untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan pada saat itu ia bisa bebas. Nah, apa sih mimpi Raja Firaun ini sehingga Yusuf dapat bebas? Mari kita dengarkan bersama. Nah, adik-adik, pada suatu hari di sebuah kerajaan Raja Firaun, ia sangat sedih karena Raja Firaun ini bermimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Ia sudah memanggil semua orang yang pintar, bijaksana yang ada di kerajaannya, tapi tidak ada satupun yang mampu mengartikannya. Dan suatu ketika juru minum ini pun mengingat tentang Yusuf yang mampu mengartikan mimpinya pada saat di penjara. Lalu juru minum Raja Firaun ini berkata kepada Firaun, "Raja, tidak usah bersedih. Sekarang saya ingat, ternyata waktu saya di dalam penjara dulu ada seorang budak dari Kanaan bernama Yusuf. Ia mampu mengartikan mimpi saya." Wah, hati Raja Firaun pun senang. Ia lalu mengatakan, "Coba cepat-cepat panggil itu Yusuf." Wah, Yusuf pun keluar dari penjara. Ia sangat senang karena ia bebas. Ia bisa melihat bunga-bunga, melihat matahari, menghirup udara segar. Yusuf pun sangat senang. Pada saat Yusuf akan bertemu dengan raja, ia diberikan pakaian yang layak, yang baik, karena dia mau bertemu dengan raja. Nah, pada saat itu ketika Yusuf bertemu dengan raja, Yusuf lalu memberikan hormat kepada raja
Dan raja pun berkata kepada Yusuf, ini dia Raja Firaun. Dan ini Yusuf. Raja pun berkata kepada Yusuf, Yusuf, betulkah kau yang bisa artikan mimpi? Yusuf lalu mengatakan, tidak Tuan. Yang mampu mengartikan mimpi Tuan adalah Allahku. Dia yang memberikan saya hikmat untuk memberitahukan arti mimpi raja, sehingga raja dapat mengetahui apa arti dari mimpi raja. Nah, coba raja ceritakan mimpi raja. Raja Firaun pun menceritakan kepada Yusuf apa yang ia mimpikan. Dalam mimpi Raja Firaun, ia melihat ada 7 ekor lembu, yang gemuk keluar dari sungai Nil. Dan ketujuh ekor lembu ini memakan rumput yang ada di sekitar sungai Nil. Pemandangan ini sangat indah dipandang oleh raja dan hati raja pun senang. Tapi dengan bersamaan ada juga lembu yang kurus keluar dari sungai Nil. Wah, dia pun kaget karena ketujuh lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk, tapi tidak gemuk-gemuk juga. Dia pun kaget. Raja pun kaget. Dia terbangun dan dia sangat kaget, gelisah. Apa sih arti mimpi ini? Karena Raja Firaun masih mengantuk, ia kembali tidur. Raja Firaun pun kembali tidur dan ia kembali bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia juga melihat ada sehelai gandum yang bertunas itu mengeluarkan bulir-bulir, tangkai bulir-bulir sebanyak 7 bulir. Nah, pada saat itu ia juga melihat ada satu tangkai yang menghasilkan 7 bulir. Nah, sama seperti mimpi tentang lembu tadi, gandum yang kurus ini memakan gandum yang gemuk. Dan Raja Firaun pun kembali kaget. Ia terbangun dan kaget sehingga ia tidak bisa tidur lagi karena dia sudah penasaran apa artinya ini. Nah, karena tadi dia sudah memanggil seorang Yusuf yang berasal dari Kanaan untuk mengartikan mimpinya. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf pun memberitahukan kepada Raja Firaun tentang mimpinya itu, yang artinya adalah 7 tahun adalah hari di mana orang-orang Mesir di bawah pemerintahan Raja Firaun akan mengalami kelimpahan. Tetapi 7 tahun berikutnya akan mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Wah, Raja Firaun pun sangat kaget mendengarkannya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, Yusuf pun memberikan masukan, nasihat kepada Raja Firaun. Raja harus memerintahkan kepada seluruh rakyat di Mesir untuk membuat lumbung atau tabungan untuk menyimpan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Nah, hal ini dilakukan agar ketika terjadi kelaparan selama 7 tahun berikutnya, mereka tidak mengalami kekurangan. Dan raja pun menerima masukan dari Yusuf ini. Raja lalu memerintahkan kepada seluruh rakyat di Mesir untuk melakukan seperti yang dinasihatkan oleh Yusuf. Dan ketika itu juga Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai
wakilnya untuk mengurus keadaan tersebut. Wah, akhirnya Yusuf diangkat sebagai wakil Firaun di Mesir. Yang tadinya Yusuf ini dipenjara, jadi budak, akhirnya dia menjadi wakil Firaun, orang nomor 1 di Mesir. Dan Yusuf pun menerima kepercayaan itu dan melakukan hal yang seperti yang dinasihatkannya. Nah, Yusuf lalu berjalan-jalan mengelilingi Mesir. Ia memerintahkan kepada orang-orang untuk membuat lumbung atau tabungan sebagai bekal dalam menghadapi kekurangan nanti. Nah, Yusuf pun juga waktunya menikah dan ternyata putri dari Raja Firaunlah yang menjadi istrinya. Karena kesukaan Firaun kepada Yusuf, ia memberikan putrinya sehingga Raja Firaun menjadikan Yusuf sebagai menantunya. Dan sebagai ungkapan sukacita Yusuf kepada Tuhannya, ia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Efraim dan Manasye. Nah, ia pun hidup bahagia dan menjalankan setiap tugasnya di Mesir. Nah, adik-adik, seperti janji Allah kepada Yusuf yang telah tergenapi, begitupun dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah terus mengingat janjinya, tidak seperti manusia yang dapat mengingkari janjinya. Yusuf pun diangkat sebagai wakil di Mesir, wakil orang nomor 1 di Mesir. Dan itu adalah salah satu rencana Allah dalam kehidupan Yusuf. Kita percaya bahwa apa yang terjadi pada Yusuf tidak ada yang mustahil. Begitupun dalam kehidupan kakak dan adik-adik sekalian, bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, tetap terus berdoa sama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan akan menepati setiap janjinya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dan judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Yusuf sebagai wakil Firaun. Yusuf sebagai wakil Firaun. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah mengajarkan kami untuk terus melakukan yang baik di depan-Mu dan setia menantikan janji-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, agar kami terus dapat menantikan janji-Mu sebagai anak-anak yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati hidup kami, baik itu sekolah online kami, dalam bermain kami, ataupun apapun yang kami lakukan. Tuhan tetap memberkati kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita akan puji muliakan nama Tuhan. Berilah yang baik. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selama
berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, di mana ya Tuhan kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, dan kiranya ya Tuhan kami tetap menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu, tetap berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami terus yakin dan percaya ya Tuhan bahwa janji-Mu akan tergenapi bagi kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami telah memberikan uang kami sebagai persembahan. Kiranya Engkau memberkati sehingga uang kami ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pelebaran akan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Inilah doa kami, sambut sempurnakanlah. Haleluya. Amin. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Kita berdiri, kita menyanyi sambil kita kirakan lagunya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan yang Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami semua, maka ibadah yang kita lakukan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di bidang kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggumu, guru-guru pembimbing sekolah minggu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu boleh hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang manis, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kakak Mince dan Kakak Rini mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesainya. Dan kembali kita akan berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Nah, pesan Kakak Mince dan Kakak Rini buat adik-adik sekalian, supaya adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker.
Nah, dan adik-adik juga tidak lupa harus berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita boleh beribadah sekolah minggu di gedung gereja kita, berkumpul dengan teman-teman kita semua. Jadi sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Dadah.